Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 31 Juli 2021. Kita memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam projo yang mendirikan Serikat Hidup Religius. Ignatius lahir di Loyola, Spanyol pada 23 Oktober tahun 1491. Ia adalah putra bungsu keturunan bangsawan. Pada tahun 1517, Ignatius angkat senjata menjadi tentara Spanyol di usianya yang ke-26. Ia mengalami luka parah akibat serangan tentara Prancis di Pamplona pada 20 Mei tahun 1521. Segera Ignatius dilarikan ke rumah sakit dan pada masa pemulihannya menjadi masa yang penuh rahmat buat Ignatius. Ia ingin menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku yang berbau nasionalisme. Namun di rumah sakit yang ada hanyalah buku mengenai kisah Santo dan Santa. Dengan berat hati, ia pun akhirnya membaca buku-buku itu. Dan lambat laun hidup rohaninya bertumbuh. Dan ia meninggalkan hidup duniawi untuk seutuhnya mempersembahkan diri menjadi tentara ilahi. Meditasi dan perjalanan rohani Santo Ignatius termuat dalam sebuah buku yang berjudul Latihan Rohani, yang hingga hari ini masih sangat relevan dan sering digunakan untuk bahan retret umat, juga retret para religius. Santo Ignatius mendirikan Serikat Hidup Bakti yang dinamakan Serikat Yesus dengan moto yang terkenal Ad Maiorem Dei Gloriam, yang berarti semuanya demi kemuliaan nama Tuhan yang lebih besar. Ia wafat pada 31 Juli tahun 1556 dan diangkat sebagai pelindung semua kegiatan rohani. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 14 ayat 1 sampai dengan 12. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya, lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita di penghujung bulan Juli, bulan yang penuh pengharapan sekaligus penuh tantangan. Kembali kita melalui bulan Juli dan Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan berkat-berkat-Nya. Ada istilah yang mengatakan mulutmu harimaumu, yang artinya hati-hati dengan segala perkataan yang diucapkan, akan dapat merugikan diri sendiri apabila tidak dipikirkan terlebih dahulu. Karena kata-kata tidak dapat ditarik kembali dan orang tidak dapat menjilat ludahnya sendiri, katanya begitu. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar firman tentang kenangan akan wafat Santo Yohanes Pembaptis. Kematiannya menjadi tragedi karena ia menyatakan kebenaran kepada Herodes Antipas, raja wilayah, bahwa tidak halal mengambil Herodias yang telah menjadi istri saudaranya Herodes Filipus. Atas teguran itu, Herodes dan Herodias menaruh dendam, amarah, dan menangkap Yohanes. Kemudian ia dijebloskan ke dalam penjara. Momen ulang tahun Raja Herodes menjadi kesempatan untuk Herodias melampiaskan amarah dan dendamnya. Ketika putrinya menyukakan hati raja dengan tari-tarian, bersumpahlah Herodes akan memberikan apa saja yang diminta. Dan anak ini yang dihasut oleh ibunya meminta agar diberikan kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Ingat, mulutmu harimaumu. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kita dikaruniai Tuhan 2 telinga, 2 mata, 2 tangan, 2 kaki, tapi kita hanya dikaruniai Tuhan 1 mulut. Saya kira maknanya sungguh penuh arti. Kalau Tuhan menghendaki kita agar lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, lebih banyak berkarya dengan tangan dan kaki kita ketimbang berkata-kata. Mari kita jadikan mulut kita sebagai berkat untuk orang lain. Dengan tidak mengumbar kata-kata jahat, sumpah serapah, dan kata-kata yang kotor dan tidak baik. Mulut ini akan jadi berkat kalau kita senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy weekend!